Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sobat, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas, belajar sedikit mengenai sebuah pemanfaatan hutan produksi, hutan industri yang ada di Indonesia, di mana terbentang luasan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau dengan beraneka ragam hayati yang berada di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah binatang dan tumbuhan. Kayu sebagai komoditas yang ada di hutan dapat dimanfaatkan. Fungsi hutan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Karena luasan wilayah yang begitu besar, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga terampil untuk menjaganya agar fungsi hutan bisa dioptimalkan. Salah satu fungsi hutan tersebut adalah bagaimana hutan dapat digunakan sebagai unit produksi untuk pemanfaatan kayu. Endemik kayu yang ada di Indonesia beraneka ragam, ada kayu jati, ada kayu meranti, ada kayu bengkire, dan banyak sekali kayu-kayu yang lain. Kemudian juga ada kayu yang dapat diambil manfaat dari buahnya, dari getahnya, dari daunnya, maupun dari akarnya untuk kemakmuran masyarakat. Pada kesempatan kali ini, material industri, kita akan mengupas mengenai kayu, pemanfaatan kayu, baik di tingkat fabrikasi, kemudian home industry maupun untuk rumah tangga. Karena material kayu ini tidak serta-merta dapat digantikan oleh logam, kaca maupun karet, maka keberadaan kayu ini dapat selalu tergantikan, terbarui dibanding dengan sumber daya alam yang lain. Karena terbarukan, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menanamkan investasi untuk pembukaan lahan baru diganti dengan hutan produksi, hutan industri yang ada di situ, sehingga bisa dilakukan untuk proses pembuatan barang mentah sampai dengan bahan jadi, baik itu digunakan untuk produksi dalam negeri maupun pemenuhan untuk pangsa pasar ekspor. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Penggunaan kayu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Beberapa manfaat kayu yang sering kita jumpai adalah sebagai bahan konstruksi, kemudian peralatan rumah tangga, karya seni, kertas, dan yang lainnya. Pemilihan kayu yang digunakan untuk berbagai keperluan tentu berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kekuatan, keawetan, harga kayu, tekstur serat, dan sifat-sifat dari kayu yang lainnya. Karena kayu yang dihasilkan oleh setiap pohon memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kayu adalah bagian batang, cabang atau ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Tumbuhan berkayu mulai muncul sekitar 400 juta tahun yang lalu dan telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui kayu, kita juga dapat mengetahui kondisi iklim dan cuaca pada masa lalu dengan cara mempelajari cincin pertumbuhan dari sebuah kayu. Kayu merupakan hasil hutan
berupa bagian pohon. Kayu dapat diketahui dengan cara melakukan pemotongan melintang. Batang pohon antara lain empulur yang bersifat lunak, kemudian cincin, kayu teras, kayu gubal, dan pada bagian luar adalah papagan atau kulit kayu. Setiap spesies kayu atau pohon menghasilkan sifat-sifat tersendiri. Kerapatan atau densitas kayu adalah hal yang menentukan kekuatan atau kekerasan sebuah kayu. Misalnya kayu mahoni dan jati yang memiliki kerapatan sedang hingga tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan furnitur dan konstruksi bangunan. Namun berbeda dengan kayu dadap, kapuk atau randu yang memiliki kerapatan rendah sehingga hanya cocok untuk keperluan ringan seperti bricksting yang tidak memerlukan kekuatan tinggi dan keawetan yang tahan lama. Masing-masing kayu mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda. Sifat ini pada akhirnya akan menentukan kualitas, fungsi, dan nilai jual kayu tersebut. Karena begitu banyaknya jenis pohon di Indonesia, maka kita harus bisa memilah-milah, kemudian memilih pohon-pohon yang sekiranya mempunyai sifat-sifat bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nama pohon yang ada di Indonesia begitu banyaknya. Manfaat tersebut dapat diambil dari daunnya, kemudian bisa dari pohonnya itu sendiri, kemudian buahnya, ada juga yang diambil getahnya. Masing-masing pohon mempunyai sifat dan karakteristik. Dan setelah kita mengetahui sifat serta karakteristiknya, kita maka akan mampu menggunakan material tersebut sesuai dengan kegunaan nantinya. Bisa diambil dari daunnya, antara lain pohon lamtoro, kemudian ada pohon salam, ada pohon melinjo, ada pohon mahoni. Sementara untuk pohon lamtoro, pohon mahoni dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian pohon salam, pohon melinjo dapat digunakan sebagai bahan aroma makanan dan masakan. Kemudian ada juga pohon yang diambil getahnya. Sebagai contoh, pohon karet. Pohon karet ini sebagai bahan baku untuk karet mentah yang kemudian diolah lanjutan material tersebut menjadi karet. Bisa itu menjadi ban, bisa juga menjadi bekel ataupun material karet yang lainnya. Kemudian diambil getahnya ada pohon pinus, kemudian ada pohon damar. Kemudian masing-masing tersebut bisa diolah lanjutan untuk material dasar dari cat, kemudian material untuk korek api. Itu semuanya mengambil dari manfaat kayu yang mengandung getah. Kemudian ada juga yang diambil kulitnya seperti kayu manis, kemudian ada juga yang diambil kulitnya untuk pembuatan material obat-obatan malaria. Kemudian ada juga yang pohon diambil sebagai bahan baku untuk kopi, diambil buahnya, buah kopi. Kemudian kakao sebagai material untuk pembuatan coklat. Kemudian ada juga pohon yang hampir semuanya bermanfaat, seperti pohon kelapa. Mulai dari atas kita bisa ngambil manggarnya, kita potong, kemudian diambil untuk bahan baku material gula. Kemudian ke bawah itu ada dahannya, kemudian ada daunnya dapat digunakan untuk sapu, daunnya dapat digunakan untuk ketupat. Kemudian buahnya kita manfaatkan sebagai kelapa muda, hidangan. Kemudian bisa juga dijadikan material nata de coco. Kemudian pohonnya bisa digunakan untuk material bahan bangunan, sampai dengan akarnya bisa digunakan untuk kerajinan. Begitu banyaknya manfaat dari kayu-kayu yang tumbuh di Indonesia.
Misalnya kayu yang masuk kategori lunak akan lebih cocok digunakan untuk bahan kertas karena mudah untuk diolah atau dihancurkan. Sedang kayu yang bersifat keras cocok digunakan untuk tiang bangunan. Selain itu, terdapatnya mata kayu, warna, dan serat kayu juga berpengaruh terhadap nilai jual atau nilai seni kayu tersebut. Setiap kayu dari pohon yang sama, spesiesnya pun memiliki sifat fisik yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi pohon tumbuh, kandungan nutrisi dalam tanah, cuaca atau iklim daerah, dan lain sebagainya. Berat kayu dipengaruhi oleh jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif pada kayu tersebut. Berat kayu berbanding lurus dengan berat jenisnya. Contohnya, pada kayu balsa memiliki berat jenis 0,2 dan kayu nani memiliki berat jenis 1,28. Semakin tinggi berat jenis kayu, maka bobot kayu juga akan semakin berat. Yang kedua, keawetan kayu. Ketahanan kayu terhadap lingkungan dan serangan perusak kayu seperti jamur, semut, dan rayap dipengaruhi oleh zat ekstraktif yang terkandung dalam kayu. Zat ekstraktif pada kayu tersebut merupakan racun bagi hama kayu. Zat-zat tersebut berbentuk ketika kayu gabul berubah menjadi kayu teras. Oleh karena itu, kayu teras lebih awet dan keras dibandingkan kayu gubal. 3. Warna kayu. Masing-masing kayu memiliki warna dan corak tersendiri. Warna tersebut dihasilkan oleh zat pengisi warna kayu. 4. Tekstur kayu. Serat atau tekstur kayu adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan menjadi beberapa tekstur, antara lain tekstur halus seperti kayu, giam, dan kulim. Tekstur sedang seperti jati dan sono keling. Tekstur keras seperti kampas dan meranti. 5. Arah serat. Arah sel-sel kayu terhadap sumbu batang menentukan arah serat kayu. Arah serat kayu dibagi menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serat berpalin, dan serat diagonal atau miring. Demikian materi kita hari ini tentang pemanfaatan material kayu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Semoga kita menjadi bagian dari warga masyarakat yang selalu senantiasa melestarikannya. Tiada hari tanpa menanam kayu, mungkin tidak untuk kita tetapi untuk anak cucu kita nantinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.